أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita muliakan, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami'ul Ikhlas beserta para jajarannya, orang tua kita, diantaranya Bapak Haji Musada, Bapak Haji Haryono, yang tidak sengaja, Bapak Haji Haryono, Bapak Rizal, terus Bapak Ati, tak lupa orang-orang guru kita, Al-Karom Ustaz Haji Sauri, amin. Ustaz Takhir, tak lupa ini bendahara kita ya. Kalau nggak dipuji tak amplopnya keluar ya. Ya kan? Dan jamaah masjid Majelis Taklim At-Taubah ya. Yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini insya Allah, walaupun mungkin ada yang saya tidak kenal, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi yakin dan percaya kalau kita berada di dalam masjid, apalagi dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Amin. Dosa kita diampuni. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan kita kelak saat menuju surganya Allah diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat yang Nabi besar kita agungkan sampai akhir zaman, bahkan kita diperintahkan sampai kita sebelum masuk ke tiang lahat itu adalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, kelak kita berhak untuk mendapatkan syafaatil uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan, mari kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Khusus kita niatkan untuk pengarang kitab ini karena saya posisinya di sini melanjutkan ya. Kebetulan guru kita lagi dapat petugas haji TPIH, itu tim pemandu ibadah haji Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan kita di sini enggak tahun ini minimal bisa umroh. Tahun depan mungkin di antara jamaah kita ada yang sudah setor bisa keangkat, dan yang belum dengan izin Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa berziarah ke makam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji hiniya wa ala kulli niyatin sul hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wal afiyah wal barak wa salam fid dini wa dunya wal akhirah wa rizqan wasi'an ala lantaibun ala jadharamain di Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, khususan di majlis Taklim At-Taubah hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebagai tabaruk kita baca sholawat sedikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir سيد الكونان والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الأميرون فلا أحد نبر في كوننا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم barik alaih. Ya, berarti hadis yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddisu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Ayatul izzi, tanda-tanda kemuliaan atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya Allah bisa dikenal itu harus ada tandanya. Pak Haji Haryono Hartono supaya dikenal orangnya agak lucu. Itu kalau di Masjid Taklim At-Taubah orangnya agak tua, gagah, berani, ganteng dan agak lucu. Tuanya dibuang. Siapa lagi? Ya berarti enggak lain kecuali Bapak Haji Hartono. Oh, orangnya badannya agak kekar, wajahnya murah senyum, sering jadi imam. Oh, berarti Ustaz. Nah, jadi ada dikenal. Nah, begitu juga Allah. Allah supaya dikenal oleh hambanya, hambanya tahu dia itu Allah. Nah, ini dikatakan di sini ayatul izzi, tanda kemuliaan atau kebesaran Allah. Wakul, kalau kita ngaji balaghah ini namanya kalimat isti'arah min dzikri zuj sebagai rodatil kul. Maksudnya ayat ini diperintahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi berlaku untuk umatnya. Siapa umatnya? Ya kita semua. Ngapain? Nih, kul, katakanlah alhamdulillahilladzi, segala puji di dunia ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya itu lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen dipuji orang, salah. Yang berhak dipuji, yang berhak memiliki pujian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kalau kita dipuji sama teman? Selama kita tidak memintanya, itu diperbolehkan. Karena ada pujian manusia dengan manusia, manusia dengan Allah. Itu berarti manusia dengan manusia, selama orang tersebut tidak meminta. Tapi kalau orang tersebut meminta, sumpah amat ketika dia dipuji, orang sama-sama dia menghormati. Tapi kalau dia tidak dipuji,
Lagi kebetulan nih lagi jamaah begini. Nah namanya nggak disebut, malas dah. Besok mah ketemu ngaji lagi lah. Padahal saya duduknya paling depan, tapi nggak disebut. Nah berarti orang tersebut mengharapkan pujian. Nah kalau orang tersebut mengharapkan pujian, berarti dia mengambil sifat Allah. Kalau orang mengambil sifat Allah, Allah murka. Kalau Allah murka, jangankan surga, baunya nggak nemu. Mau kayak gitu? Enggak. Nah oleh karena itu, kita dipuji atau tidak, dihormati atau tidak, itu bukan urusan kita. Sebab kita yakin pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa ke arah sana, nanti dengan sendirinya Allah akan menitipkan pujian kepada hamba-hambanya untuk menghormati kita tanpa kita meminta, karena kita telah memuji semua yang kita serahkan kepada Allah. Pujian itu akan balik kepada kita. Wa aksuhu li nafsihi, akan balik kepada dirinya. Siapa? Orang yang memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh siapa sih Allah itu? Kenapa sih kita harus memuji? Nih, lam yattakhidh waladan. Allah itu tidak memiliki anak tuh. Allah nggak punya anak. Berarti kalau ada teman-teman kita, sahabat kita yang punya Tuhannya anak, itu bukan keyakinan kita. Walam yakul lahu syarikun, dan tidak ada sekutu lahu bagi Allah fil mulki, di dalam kerajaan. Jadi kalau kita ingin memiliki sebuah jabatan, kita ingin dihormati oleh sesama, tuh itu harus kita sering ngamalin amalan tuh. Ya malikal mulki, ya malikal mulki, ya malikal mulki, aktini. Nah biasanya contohnya nih para pejabat nih, semua telah diajarkan oleh agama kita. Nanti kalau nggak salah nih, untuk pengusaha tuh hadis nomor 7, supaya usahanya lancar, diberikan kemudahan, yang utang cepat bayar. Nanti yang nomor 7 nih bisa ketemu masih. Ya. Nah, walam yakul lahu syarikun, Allah itu tidak ada sekutu baginya fil mulki, pada kerajaannya. Walam yakul lahu waliyun, dan tidak ada juga bagi Allah waliyun, penolong. Jadi Allah sudah Zat yang Maha Kuasa. Seumpama di dunia ini nih kita enggak menyembah Allah, Allah kebakalan hina. Seumpama kita tidak ibadah, puasa, zakat, apapun, Allah tetap Allah. Nah, di sini dijelaskan lahu waliyun, bahkan Allah lah yang menolong kita. Jadi kalau kita pengen minta pertolongan segala kesulitan dunia yang kita hadapi di dunia ini, dalam hidup ini, udah lari ke Allah. Kalau kita lari ke Allah, maka Allah bukan hanya lari, mengejar kita. Gimana caranya? Ya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan diantara kekuasaannya. Wa kabbirhu, dan besarkanlah, agungkanlah. Siapa yang harus kita agungkan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, takbiron, dengan sebenar-benarnya pengagungan. Makanya kita kalau dalam salat kan Allahu Akbar, Allah lah Zat yang Maha Besar. Udah, selain Allah nggak ada lagi yang paling besar. Kalau manusia menganggap dirinya besar, berarti dia mengambil sifat Allah. Ustaz, itu orang sehingga besar, kepalanya yang gede, oh itu bukan besar.
Ganden apa? Hah? Ganden itu bukan besar, namanya kan? Oh, kita besarkan Allah. Allahu Akbar. Allah itu zat yang maha besar. Kalau kita sudah mengenal sifat Allah, zat Allah, ketika kita menghadapi persoalan apapun, kita anggap itu kecil. Kenapa? Karena ada zat yang maha besar yang mengaturnya. Mungkin selama ini kenapa kita sering putus asa, sering merumasa dalam hidup. Ya Allah, kenapa sih saya hidup seperti ini? Tuh dia sholat enggak, rezekinya lancar. Yang belakang rumah sholat gagah, badannya sehat. Saya yang suka ngaji, yang suka sholat, kenapa badan lemes aja, rezeki jauh? Itu berarti orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, saat diberikan nikmat dia bersyukur, saat diberikan musibah atau ujian dia bersabar. Itu intinya, keluhan itu dia jalani dalam hidup ini tidak ada, kecuali dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya, kita baca ayatnya, kadang-kadang jalaninnya yang berat. Baru bilang dikit, mengaji udah ogah, begitu gerimis lagi, mendadak males. Nah, padahal nikmat yang paling nikmat di dunia ini itu adalah duduk di majlis taklim. Udah bismillah. Nah, kalau kita ingin apa yang kita harapkan, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian itu milik Allah, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada orang yang menghinakan kita kecuali memang Allah sudah hinakan. Seisi dunia ini menghina kita, tapi kalau Allah muliakan, tetap kita akan jadi mulia. Begitu sebaliknya, seisi dunia ini memuliakan kita, tapi Allah menghinakan, akan tetap kita. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti daripada hadis nomor 6. Jangan lupa sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, nah nih khusus untuk pengusaha nih. Ibtagu, tuh ini perintah. Ibtagu, carilah oleh kamu, ambil, kalau perlu rebut. Apa yang kita rebut? Ar-rif'ata, kemuliaan, ketinggian derajat, kehebatan, kesuksesan. Apa? Indallah, di sisi Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW untuk mencari derajat yang tinggi. Apa di sini? Ketika dia seorang pengusaha, usahanya sukses. Ketika dia seorang supir, supirnya laris. Ketika dia seorang pokoknya segala apapun bentuknya, Allah kasih tahu melalui Rasulnya, ibtagu rif'ah, cari oleh kamu kemuliaan, cari oleh kamu kesuksesan. Sukses yang paling gampang, mudah kita kerjakan itu ketika panggilan sholat. Ketika seorang muadzin, hayya 'ala sholat, yuk sholat sini, ayo sholat. Kenapa? Setelah sholat itu ada kesuksesan, langsung dikasih tahu, hayya 'alal falah, yuk sama-sama kita raih kesuksesan, yuk sama-sama kita raih kebahagiaan, yuk sama-sama kita raih kemenangan, yuk sama-sama kita raih itu. Allah kasih tahu. Tapi kadang-kadang
Ya alhamdulillah sih kalau saya perhatikan nih jamaah Masjid Al-Ikhlas tuh Johor belum tiba juga jam 11 udah pada baris. Nggak tahu ada sembako. Ya tuh kalau perlu 10 menit sebelum azan bagusnya kita sudah wudhu dari rumah. Nah, pelataran di sana berarti kita harus udah di sana mulai baca doa, sambil baca selawat kita sampai ke masjid. Allah muftah abwaba rahmati. Kalau kita khususkan Allah muftah li abwaba rahmati. Yang Allah bukakan rahmat li untuk subhanallah. Iya apa? Kamu aja itu aja. Hayal sholat kita udah siap. Kalau Allah sudah berjanji, Nabi Muhammad sudah ngasih petunjuk, sudah ngasih tahu, nggak bakalan bohong. Hayal sholat langsung pasti hayal falah. Itu yang paling gampang. Ini yang agak berat. Kadang-kadang kita masih suka sayang nih. Ibtagorib ata cari oleh kamu apa sih arif ata kemuliaan atau arif ata kesuksesan atau arif ata bisnis goal indallah di sisi Allah apa? Di sini dikasih tahu cuma 2. Yang pertama tahlumu amman jahila alaika. Santunin tuh orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mampu alaika di antara kamu, alaika di atas kamu. Tuh. Jadi kalau kita pengen bisnis goal bisa, itu santunin tuh orang-orang yang lemah, khususnya aqrib, orang yang terdekat di antara kita. Siapa? Istri. Setelah istri, anak, saudara, tetangga, terus berikutnya. Karena kalau ada lelaki sama teman baiknya tuh, sama istrinya pelit banget, gak ada begitu. Pengen rahmat Allah turun, bisnis goal, kalau sama istri duit diumpetin mulu. Tapi yang lebih hebat adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan yang ada di sekeliling kita. Bukan kata saya, nih tahlumu amman jahila alaika, santunin oleh kamu, sayangin amman dari orang jahilah, asal kata jahil itu bodoh. Berarti apa? Orang yang tidak mempunyai kemampuan macam-macam, yang fisiknya lemah, kalau kita ada, kita tolong. Yang tidak ada ilmu, dia nggak bisa sholat, kebetulan kita bisa, kita ajarin. Yang pokoknya macam-macam. Yang kita mampu untuk membantu saudara kita, maka kita harus membantu tuh. Saudagar ada karyawannya kebetulan di kampung lagi sakit, kerja baru 1 minggu, udah minta, Pak saya minta kasbo. Untuk apa? Oh mas saya di kampung sakit. Kalau saat itu kita berpikir ini penipuan, iya kalau dia balik. Kalau enggak, kadang-kadang kita harus berpikir. Tapi kalau kita ingin memperoleh adikah satu derajat yang mulia dengan nominal yang tidak memberatkan kita, sewajarnya. Seumpama dia minta, udah Pak saya minta gaji duluan nih 500.000 atau 1 juta, ibu saya di kampung sakit,
orang yang mengharapkan mulia di sisi Allah, derajatnya diangkat dan akan memperoleh kesuksesan, enggak berpikir panjang. Kasih nih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang tua kamu dan orang tua kamu bisa cepat sembuh. Ternyata orang itu enggak datang lagi. Jangan pernah saya ditipu, jangan pernah berpikir begitu. Ini adalah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang berjanji nanti dia akan menolong kita. Tapi kalau kita berpikir, saya ditipu, dia tipu terus jadi. Apalagi sebelum ngasih udah ngomong begitu. Ntar kamu balik, ya udah, gak bakalan sukses. Meskipun sukses, suatu saat akan ditipu oleh orang. Coba dah. Lah bukan kata saya, nih ada. Jadi konsep agar kita tidak pernah ditipu orang, konsep agar kita sukses dalam perjalanan hidup, konsep agar kita bisa memperoleh kemenangan fid din wa dunya wal akhirah, tahlumu amman jahiran alaika. Tolong bantuin. Kalau perlu dia belum minta, kita tahu, kita bantu. Itu yang paling hebat. Kalau kita kan nunggu ditegur dulu. Jadi kalau khususnya kita kadang-kadang nih, semua proses itu kita sudah tahu, cuma kudu pakai ilmu palu. Kalau belum diketok, belum jalan. Apalagi nani waktu ti man haramah, kasih beri kepada orang yang suka menjegal kamu, kepada orang yang suka menghina kamu, kepada orang yang suka pokoknya jahat sama kita. Berat. Kalau kita kan pengennya impas, satu-satu, sakser. Ya, nih. Watu'ti man haramaka, berilah kepada orang yang membencimu. Yang mau kita dikit-dikit ngomongin, dikit-dikit kita dijegal, usaha ini dijegal, usaha itu dijegal. Kita tahu orangnya. Nah, kebetulan kita lagi ada rezeki, kita datang kepadanya, kita kasih. Itu akhlak Rasulullah. Kalau kita kan kagak. Kenapa? Satu sisi wajar. Kenapa? Karena kita manusia. Tapi kita kan pengen jadi orang yang luar biasa. Apakah boleh? Boleh. Nah, orang yang di sini diajarkan. Ibtagu rib'ata, cari oleh kamu. Kalau perlu rebut. Karena ini perintah amr. Al aslu fil amri fil wujub. Asal daripada perintah itu hukumnya wajib, maka kita harus berebut itu kalau kita pengen memperoleh kemuliaan. Rawu an Ibnu Umar. Jadi berarti ini Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Nah, satu hadis lagi dah. Abghadul ibadi ilallahi man kana sawbahu khairan min amalihi an takuna siyabuhu siyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabbarin. Nauzubillah. Abghadul ibad, hamba yang paling dibenci. Nauzubillah. Hamba yang paling tidak disukai. Allah gendeng banget sama orang kayak gini nih. Siapa? Man kana sawbahu, man siapa kana adalah sawbahu, dia punya pakaian khairon, bagus, pakaiannya licin, berjas, tapi apa? Min amalihi, perbuatannya itu jelek. Pakaian mah cakep, udang-udang. Mulutnya seram,
serampangan suka menghina orang. Ketika ada orang yang lagi ibadah, demi ibadah lu gak diterima. Kenapa? Pakaian aja kayak gitu. Nah, dia merasa pakaiannya lebih bagus. Ini Allah gede banget orang. Tapi ada yang lebih gede lagi. Siapa itu? Antakuna syabu syabal anbiya. Pakaiannya itu seperti pakaian para nabi. Hebat pakaian para nabi. Apa pakaian para nabi? Disangkanya rajin zikir, sholatnya bagus, dipandangnya. Tapi apa? Wa amaluhu amalal jabbari. Perbuatannya, pekerjaannya itu seperti orang-orang jabbari, orang-orang yang penuh kehinaan. Siapakah mereka? Banyak sekali. Mereka berjanji, ya mohon maaf, ini biasanya orang-orang yang pada musim kampanye dan ya bentar lagi kita, pokoknya kalau pilih saya nggak bakalan banjir, jalanan rata, orang-orang miskin makan. Pas jadi mah lupa. Ini ditegaskan oleh Allah, kabur maqtan indallahi an taqul ma la taqulu. Gedeg banget dah. Banyak dah nih ya. Kalau kita jadi pengurus umpama, kalau kita jadi apapun biasa-biasa aja. Ya, jangan menampakkan kita itu seperti orang yang soleh. Maksudnya apa? Ya, pakaian kita biasa, amalan kita terlihat biasa, tapi perbuatan kita yang luar biasa. Siapa mereka? Saat ibadah kita kesana biasa, tapi saat malam dia seorang diri, matanya sampai mengeluarkan air mata saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan kadang-kadang terbalik. Imam, semuanya panjang-panjang, kalau mal ya, suaranya sampai melengking. Pas sholat sendiri, inna ataina kal kausar, ama qul huwallahu ahad. Itu berarti apa? Pakaian yang mulia, penampakannya hebat, tapi ternyata amalnya kecil. Itu Allah nggak termentuh sama orang kayak gitu. Allah nggak suka. Apalagi di sini menggunakan isim tabdil. Asal kata bagodo itu membenci. Tapi di sini Allah lebih benci, paling benci. Kabirun besar, akbar itu lebih besar, itu namanya isim tabdil. Sogirun kecil, asgor lebih kecil. Nah, bagitun bagot benci, akbar paling benci. Wah, orang paling benci gimana? Gede banget. Jangankan kelihatan mukanya enak aja, gitu. Apalagi Allah. Kalau Allah sudah benci kepada orang tersebut, nauzubillah, summa nauzubillah, rahmat Allah akan jauh kepada kita. Hati jadi sempit, meskipun hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya di mana-mana, istrinya ketikungan ada. Kalau Allah murka, nggak ada kebahagiaan. No gitu. Orang ya, kita pengen hidup kita terkesan biasa-biasa saja, tapi di mata Allah kita sangat luar biasa. Orang-orang seperti itu yang saat sunyi mereka mengaku sampai menangis, keluar air matanya dan jatuh di tempat sujudnya, itu ke minannah. Orang tersebut dibebaskan
Nggak usah bisa bayangkan siksa api neraka itu serendah-rendahnya siksa api neraka itu batu seukuran zarrah. Nah kita katakanlah sebesar pasir lah. Sebenarnya jari itu bukan sebesar pasir, itu lebih kecil daripada zarrah. Itu kalau ditaruh doang nih di kepala bentaran begitu, langsung meleleh dia punya badan. Itu paling kecil. Allahu Akbar. Di mana besarnya? Paling kecil aja sudah bisa melelehkan. Tapi kita bisa bebas dari itu kalau kita saat mengadu kepada Allah dengan penuh harapan, dengan penuh keikhlasan, bahkan sampai air mata kita menangis. Itu yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk bekal hidup kita. Hanya nggak perlu banyak-banyak, cukup kayaknya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya bisa mengamalkan dalam kehidupan saya sehari-hari dan umumnya bagi jamaah. Kebenaran itu milik Allah, sementara kealpaan, kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilakan. Tetapi masalahnya sama. Ini hadis adalah asal-usulnya ulama yang artinya kurang lebih berubah. Ya. Rasul bersabda, umat itu akan masuk surga lima, kecuali surga lima. Nah, dokter kan bingung. Pak Jalur bingung, apa artinya itu? Orang yang tidak mau masuk, kan? Siapa orang yang masuk? Rasul jawab, yang tidak mau masuk, orang yang tidak mau melakukan masuk. Ada kalau yang menunjukkan dan pada sendiri bersama dengan kenapa? Ini yang Beri Pak Ijazah Pak. Ijazah di dua Pak. Kenapa? Pertanyaannya. Enggak, yang mau ditanyakan pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya mana? Oh, ya. Nanti ini dari kita gitu. Enggak, ini nanti di sini bab kap. Ada nanti bab kap itu bunyinya begini. Kul ummati yadkhulunal jannah. Nah, kul di situ bermakna jamiyah, bukan bermakna ba'diyah. Apa itu? Seluruh umatku akan masuk surga. Jadi kita sudah ada jaminan nih bos. Kita semuanya insya Allah masuk surga. Nah, cuma di situ ada istisna, ada pengecualian. Illa kecuali man aba, orang yang gak mau. Siapa itu orang yang gak mau? Ketika Ustaz Muktir udah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, antar tangan. Itu berarti orang yang enggak mau. Padahal dia waktunya seada, kecuali lagi tidur, kita nggak dengar ajan, atau kita kebetulan lagi pekerjaan tanggung dan badan kita masih gerak, itu nggak apa-apa. Tapi kita niatin di dalam hati, ya Allah saya pengen jamaah, tapi badan masih gerak banget. Walaupun kita nggak jamaah saat itu, ada niat, kita sudah
bisa memperoleh pahala. Bukan seperti orang jamaah, karena nggak bakalan sama. Yang jelas kita sudah dimaafkan. Tapi dengan catatan, memang saat itu kita dalam kondisi bekerja. Ilah man abah, kecuali orang yang nggak mau. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sih yang nggak mau? Ya, selamat datang bagi muslimin ya. Ketua budianya telat ini. Ya, siapa sih orang yang nggak mau? Kok sampai begitu? Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan bidadari, surga yang penuh dengan kelezatan, kok nggak mau? Nah, itulah yang dikatakan ya, orang yang mau itu adalah orang yang melaksanakan sunnahku, dan orang yang tidak mau adalah asoni, orang yang bermaksiat kepada. Siapa yang bermaksiat? Yaitu Nabi mensyariatkan sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Bahkan orang buta saja di zaman Rasulullah ada namanya Abdullah bin Maktum minta keringanan. Ya Allah, mana jalanan enggak enak, matanya buta, datang ke Rasulullah. Ya Rasul, iya kenapa? Saya minta keringanan ini supaya tolong saya enggak bisa ikutkan sholat berjamaah. Emang kenapa? Enggak ada yang nganterin karena saya buta. Oh begitu, ya udah kata Rasulullah. Tiba-tiba ada suara kedengaran azan. Hayya 'alas shalah, dipanggil lagi Abdullah bin Maktum. Hai Abdullah, hal tasmiul adzan, apakah kamu mendengar suara azan itu? Ya Rasul. Naam ya Rasul. Fa'ajib, kata Nabi, maka kamu harus mendatanginya. Nah, kita lagi ngapa-ngapain ya, Ustaz Sauri udah gegeruan kalau bahasa kita mah. Hayya 'alas shalah, tanggung lagi. Tapi kalau kita cepat, insya Allah kita akan membuktikannya sendiri. Setelah itu hayya 'alal falah, kita akan memperoleh keberuntungan. Itulah orang yang mau dan itulah orang yang tidak mau. Bahwa itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketemu di bab kaf. Kul ummati di bab kaf itu. Ya, ada lagi? Mana yang digunakan Ustaz, misalnya kita lapar banget, sementara itu orang azan, sama ini pertanyaannya lagi, nggak tahan. Mana yang digunakan? Kalau kondisi perut kita ini bahasa berarti bahasa fikih, etika larinya. Kalau kita kondisi memang lapar, nah Nabi menjelaskan makan dulu, baru kita Tapi ingat, nah biwaktin tawilatin, dengan waktu yang masih panjang. Maksudnya apa? Nah, ketika pas azan kebetulan perut kita lapar banget, jadi kita makan dulu, nggak apa-apa, nanti kita baru sholat. Kalau kebetulan memang kita lapar, tapi ini mah lagi bangun tidur, ternyata tinggal 10 menit lagi waktu zuhur habis, tapi perut gerbek. Nah, kita mengejar waktu itu, saat itu namanya waktu yang kritis, maka kita lebih menaruhkan sholat terlebih dahulu. Nah, kecuali kalau memang waktunya panjang yang dah. Bahkan dalam fikih itu disebut badiru, santai dulu. Nah, sama nih, etika juga. Ketika imam di sini sudah
surah terakhir ya, surah terakhir terlah. Lakum dinukum waliyadin, ya kan? Nah, kita pengen ngejar nih biar dapat, lari nggak boleh tuh. Nanti ketemu dalam kitab At-Tazkirah. Jadi udah santai aja, jalan aja biasa, nggak usah tergesa-gesa. Tuh, sama itu. Nggak usah tergesa, santai. Ketika itu baru. Ya, jadi kalau melihat sikon, kalau memang waktunya masih panjang, Nabi mengajarkan makan dahulu. Wah, berarti itu nama unsurnya muta'ammidan, kesengajaan. Lah sama tuh kita. Nah di sini udah mau habis sholat zuhur berjamaah. Tiba-tiba pas baru masuk pengen boker atau pengen kencing, udah kencing dulu. Jangan dipaksakan, takutnya melocot. Ya sudah lah. Oke. Nah, lagi. Makanya ada pelajaran di buka catatan. Ingat, kalau kita ingin semata-mata menolong, irhamu dengan konsepnya, kita tolong. Tapi kalau kita ingin hanya memberikan pembelajaran, tapi nggak kasih kita, ini yang bisa dikasih lah, biarin aja dulu. Itu namanya pembelajaran, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen nggak mikir kesana kemari, udah kasih. Itu lebih mulia. Tanya nih. Nah, itu ujiannya untuk memperoleh derajat yang tinggi. Itu gak semudah itu. Kalau gampang, mas semua orang juga bisa berhak. Karena beratnya itu banyak yang harus kita pikirkan dan banyak yang harus kita rumuskan. Nanti begini, nanti itu. Nah, kalau saya tolong mas begini, itu kan udah banyak perumusan. Tapi kata Nabi mah ibtagurik cari. Nah, kalau namanya disuruh cari, berarti kita nggak perlu mempersoalkan kondisi dia. Kalau saya tolong orang nggak sholat, ngapain kita tolong? Jangan pernah kita berbicara seperti itu. Kita tolong saja. Siapa tahu dengan kita berakhlak baik, tetap kita tolong. Dia akan malu kepada kita awalnya, maka dia akan malu kepada Allah, akhirnya bisa beribadah. Itu. Kadang kalau orang udah pas malah kita katain. Pas orang baru mau sholat, tumben. Ya. Iya. Kan itu terserah dia itu mah. Kewajiban kita, kalau kita pengen memiliki derajat yang mulia, ya sudah kita bantu. Tapi kondisinya kita lihat memang dia tidak mampu. Kita tahan, nggak jadi masalah sebagai pembelajaran. Berarti kita berbicara sejarah nih biar kita paham ya. Rasulullah SAW untuk membangun umatnya supaya mereka bisa beribadah dengan giat, bisa beribadah dengan tulus, itu yang dibangun apa? Bukan tempat ibadah. Tapi apa? Ketika Rasulullah memperoleh rampasan perang, yang ditolong rampasan perang itu dibagi orang-orang yang baru-baru masuk Islam.
yang orang yang paling malas sholatnya, yang baru syahadat. Rasulullah prioritaskan. Yang jenderal ibaratnya dikasih 1, orang yang malas nggak pernah ibadah dikasih 10. Bahkan ada yang sempat cemburu kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan? Mu'allaqul qulub bi ibadah, supaya hati dia nanti giat beribadah. Nah, gambarannya kayak tadi. Ada pemulung, ada kotak masjid. Bagusnya kok uang 20.000, 10.000 bakal pemulung, 10.000 bakal masjid. Bagusnya. Tapi kalau memang cuma itu, lebih baik pemulung kita kasih. Hah? Iya, pakai cuma kita kasih. Lah, gak usah mikirin itu semua. Tapi emang benar tadi kerja. Apalagi di lampu merah. Lampu merah itu anak-anak yang sekarang pakai korpet, apa itu, joget-joget. Itu kan nggak pernah sholat, mau jawab ada apa, langsung bilang perlu dikasih nggak? Ya, kalau kita sudah berbicara tujuan, kita berbicara tujuan. Ya ini kalau saya kasih 10.000, ntar dia bakal beli minuman, dia bakal mabuk, ntar dia bakal melakukan kemaksiatan. Lebih baik yang dikasih. Kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, kenapa? Pahala kita nggak dapat, malah dosa. Iya. Lebih baik yang tadi udah nggak perlu kita pikirkan. Ya, mana apa kalau kita niat pengen ngasih, kita kasih aja. Ya di jalan itu kan banyak tuh. Bahkan pemerintah pun melarang kalau kita ketahuan ditangkap. Ada undang-undangnya. Tapi kalau kita masih, nah di sisi hati kita itu kan ada allati sifat kelembutan. Kalau manusia punya sifat welas asih, rasa kasihan aja kepada makhluk Allah, Allah sudah berjanji dah. Allah sudah berjanji, irhamu, sayangilah oleh kamu, mafil ardi, apa-apa yang di bumi. Di situ nggak dijelasin apakah dia tukang ibadah, ataukah dia tukang maksiat, apakah dia orang Islam, ataukah dia orang Kristen, enggak dijelasin. Tapi secara irhamu, sayangilah oleh kamu, mafil ardi, apa-apa yang ada di bumi. Langsung dijawab, yarhamukum ma fis sama, maka yang ada di langit semuanya akan menyayangi kamu. Konsepnya udah dijelasin. Ya, kalau kita masih berpikir panjang, begini ya, lebih baik ya kantongin aja. Daripada pahala nggak dapat malah dosa. Makanya kan ada istilah, kalau kita mau memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu tidak kelihatan. Itu tujuannya apa? Udah ikhlas aja. Nah, kalau kita memberi dengan tangan kiri, tangan kanan, Karena masuk kantor. sopan. Iya. Iya, maksudnya kalau kita tangan kanan, ya bisa kebalik, maksudnya kita memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Kalau kita memberi tangan kiri, tangan kanan nggak usah tahu. Maksudnya apa? Segala sesuatunya kita beri dengan keikhlasan. Adapun itu mah cuma etika aja, biasa aja bos. Bukan kalau memberi dengan tangan kiri, berapa? Enggak sopan. Iya. Tangan kiri. Enggak sopan, benar. Dah, gimana? Cukup? Ya mudah-mudahan bermanfaat ya apa-apa yang kita pelajari pada malam hari ini,
dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar nanti kita sama-sama dikumpulkan di taman dari taman surganya Allah Subhanahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma walhiqna bis-sholihin walhiqna bis-sholihin walhiqna bis-sholihin. Allahumma ahtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ya, baca doa terakhir, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalamullah wa fiqil wa mitrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.